Bab 2121, Jebakan. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Duan Lingtian terkejut dengan fakta bahwa dia tanpa disadari telah menjadi pelindung bagi mereka yang berpartisipasi dalam Death Duels di Sin City, tetapi dia tahu itu di luar kendalinya. Meskipun ada Death Duel lain yang terjadi di depannya, dia hanya menonton tanpa emosi. Dia telah menyaksikan banyak duel maut di Sin City, dan sejauh ini, sepertinya tidak ada permainan curang. Satu-satunya kekhawatirannya adalah apakah akan ada permainan curang. Ledakan, pemenang dari Death Duel diputuskan dengan sangat cepat. Sinar pedang dari salah satu Saint Saber pria dengan cepat membunuh lawannya. Tentu saja, sang pemenang juga mengalami beberapa luka ringan selama Death Duel. Sebelumnya, orang ini akan segera melarikan diri dari tempat kejadian karena dia takut dia akan dimanfaatkan dalam keadaan lemahnya. Orang lain mungkin merampok dan membunuhnya di tempat. Sebaliknya, hari ini, dia mulai merawat lukanya secara terbuka tanpa bergerak dari tempatnya dan meminum pil seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. Situasi di Sin City tampaknya telah meningkat pesat sejak kemunculan pria berjubah hitam. Jika sebelumnya, pria ini tidak akan berani berlama-lama di tempat kejadian untuk mengobati lukanya setelah terluka dalam pertempuran. Banyak penonton yang menggelengkan kepala saat melihat tingkah sang pemenang usai kemenangannya. Tidak ada yang akan bertindak seperti ini di masa lalu. Meskipun aku yakin bahwa aku bisa membunuhnya dan aku tergoda oleh cincin tata ruangnya dan cincin tata ruang dari orang yang dia bunuh, aku tidak berani mengambil keuntungan dari situasi ketika aku memikirkan si hitam pria berjubah. Seorang kultivator tanpa sekte berkata sambil tertawa. Sebelumnya, mirip dengan anggota aliansi gagak hitam, dia suka memangsa-mangsa yang begitu mudah. Namun, sejak kemunculan pria berjubah hitam itu, dia merasa lega karena dia tidak bertindak seperti itu baru-baru ini. Kalau tidak, dia mungkin terbunuh. Saat ini, bahkan ketika dia melihat orang-orang yang dilemahkan oleh perkelahian, dia tidak berani mengambil keuntungan dari mereka. Siapa yang tahu jika pria berjubah hitam sedang menonton? Dia tidak ingin mencobai takdir. Dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya karena jika dia kalah, dia akan mati. Banyak orang mengatakan bahwa pria berjubah hitam itu hanya memanfaatkan situasi juga. Saya pikir itu tidak benar. Ada banyak duel maut di Sin City baru-baru ini dan banyak orang terluka parah setelah pertarungan mereka, tetapi pria berjubah hitam itu tidak memangsa mereka. Bukankah ini membuktikan dia bukan orang jahat? Seorang kultivator tanpa sekte berkata untuk mendukung Duan Lingtian. Saya setuju. Banyak pembudidaya tanpa sekte mengangguk setuju. Ledakan. Tepat ketika para penonton hendak pergi, ledakan keras terdengar di udara. Sebuah energi yang besar dan kuat tiba-tiba muncul dan menyelimuti pria yang merawat luka-lukanya. Itu membunuhnya seketika. Pria itu hancur berkeping-keping. Tidak ada yang tersisa darinya kecuali cincin tata ruangnya. Dia meninggal. Para penonton berseru kaget. Pembangkit tenaga listrik Saint Celestial Stage. Banyak pembudidaya tanpa sekte tahu itu adalah pekerjaan pembangkit tenaga listrik Saint Celestial Stage. Tidak mungkin bagi orang lain untuk meluncurkan serangan semacam itu. Pergantian peristiwa ini mengejutkan Duan Lingtian yang akan pergi juga. Dia berbalik dan melihat ke langit. Dia melihat sosok melayang di udara. Anggota aliansi gagak hitam, Duan Lingtian berkata sambil mengangkat alis. Dia melihat orang lain mengenakan seragam anggota aliansi gagak hitam. Dia telah membunuh begitu banyak orang dari aliansi gagak hitam sehingga dia akrab dengan seragam mereka. Pembangkit tenaga listrik Saint Celestial Stage. Betapa menariknya, sebelumnya, anggota terkuat dari aliansi gagak hitam yang telah dibunuh Duan Lingtian hanyalah seorang kultivator di puncak tahap Saint Klasik. Dia belum menemukan pembangkit tenaga listrik di Saint Celestial Stage. Oleh karena itu, semua akar spiritual bawaan yang dia makan adalah yang biasa. Duan Lingtian, tentu saja, bersemangat sekarang karena pembangkit tenaga listrik di Saint Celestial Stage dari Black Crow Alliance telah muncul. Root spiritual bawaan orang ini harus cukup baik baginya untuk berada di Saint Celestial Stage dibandingkan dengan yang lain. Dia dari aliansi gagak hitam. Bukankah dia takut dibunuh oleh pria berjubah hitam itu? Beberapa pembudidaya tanpa sekte yang bersiap untuk pergi segera berhenti. Mereka telah mengidentifikasi identitas pria itu berdasarkan seragamnya seperti yang dilakukan Duan Lingtian. Apakah kamu tidak melihat kekuatannya ketika dia menyerang? Dia adalah pembangkit tenaga listrik Saint Celestial Stage.
Dia mungkin tidak takut pada pria berjubah hitam itu. Benar, meskipun pria berjubah hitam itu kuat, sampai sekarang, orang terkuat yang dia bunuh hanya berada di puncak pembudidaya Saint Stage Klasik. Pria berjubah hitam itu mungkin tidak cukup kuat untuk membunuh pembangkit tenaga listrik Saint Celestial Stage ini. Petik 2. Anggota aliansi gagak hitam ini sepertinya tidak terburu-buru untuk pergi setelah membunuh dan menjarah dari orang yang sudah mati. Jelas dia tidak takut pada pria berjubah hitam itu. Apakah menurutmu pria berjubah hitam itu akan muncul? Di bawah tatapan waspada para pembudidaya tanpa sekte, anggota aliansi gagak hitam mengumpulkan cincin tata ruang dari orang yang dia bunuh sebelum dia turun dari langit. Sepertinya dia tidak punya rencana untuk pergi setelah mengumpulkan cincin tata ruang karena dia hanya berdiri di sana melihat sekeliling seolah-olah dia sedang mencari sesuatu atau seseorang. Apa yang dia cari? Mungkinkah dia menunggu pria berjubah hitam itu? Sepertinya aliansi gagak hitam akhirnya memutuskan untuk membalas. Pembangkit tenaga listrik Saint Celestial Stage dari Black Crow Alliance ini telah datang untuk mengalahkan pria berjubah hitam dan membalas anggota yang telah dia bunuh. Petik 2. Itu mungkin. Banyak pembudidaya tanpa sekte mengetahui niat pembangkit tenaga listrik di Saint Celestial Stage dari Black Crow Alliance ketika mereka melihatnya berlama-lama di tempat kejadian. Jika dia tidak berencana untuk mengalahkan pria berjubah hitam itu, apakah dia perlu menunggu kedua pria itu menyelesaikan duel maut mereka sebelum dia menyerang pemenangnya? Karena dia berada di Saint Celestial Stage, dia bisa dengan mudah berurusan dengan dua pria yang hanya berada di puncak Saint Stage Quintessential bahkan jika mereka berada di puncak kekuatan mereka. Tidak ada alasan bagi pria dari aliansi gagak hitam untuk menunggu mereka menyelesaikan duel kematian mereka sebelum membunuh pemenangnya. Tidak sulit bagi orang-orang untuk mengetahui hal ini. Apakah menurutmu pria berjubah hitam itu akan muncul jika dia mendengar tentang apa yang terjadi? Banyak pembudidaya tanpa sekte penasaran. Kurasa pria berjubah hitam itu tidak akan datang. Jelas sekali pria dari aliansi gagak hitam ini datang dengan persiapan. Mengabaikan kekuatannya di Saint Celestial Stage, mungkin ada anggota lain dari aliansi gagak hitam yang menunggu. Aku pasti tidak akan datang jika aku adalah pria berjubah hitam, jelas sekali ini jebakan. Saya setuju denganmu. Kebanyakan pembudidaya tanpa sekte memiliki kesan yang baik tentang pria berjubah hitam. Mereka semua dengan tulus berharap Duan Lingtian tidak muncul. Tersembunyi dalam kegelapan, Duan Lingtian bertanya kepada Penatua Huo, apakah ini jebakan? Dia meminta Penatua Huo untuk memeriksa sekeliling untuk melihat apakah ada orang yang bersembunyi, dan jika ada, seperti apa basis kultivasi mereka. Lebih baik aman daripada menyesal. Duan Lingtian menyadari risiko kecerobohan. Sementara itu, banyak pembudidaya tanpa sekte mulai pergi ketika mereka mengira Duan Lingtian tidak akan muncul. Di sisi lain, mereka yang baru saja menerima berita itu langsung bergegas ke sini, berharap untuk menonton pertunjukan. Saat kerumunan berkumpul, ada beberapa orang yang berhasil mengidentifikasi pria dari aliansi gagak hitam. Beberapa dari mereka berkata dengan kaget, bukankah itu Jiao Zhan, wakil pemimpin aliansi gagak hitam? Jiao Zhan. Sebuah keributan segera terjadi. Cara para penonton memandang pria dari aliansi gagak hitam benar-benar berubah. Sebelumnya, mereka mengira anggota Black Crow Alliance di depan mereka hanyalah pembangkit tenaga listrik Saint Celestial Stage biasa. Namun, ternyata, pria itu adalah Jiao Zhan, wakil pemimpin aliansi gagak hitam. Selain sebagai wakil pemimpin aliansi gagak hitam, Jiao Zhan juga sangat kuat. Dia dianggap sebagai elit di antara mereka yang berada di bentuk kedua dari tahap surgawi suci. Dia berada di peringkat 566 di peringkat tertinggi Saint. Jiao Zhan, wakil pemimpin aliansi gagak hitam, secara pribadi muncul. Jelas dia di sini untuk pria berjubah hitam, namun, saya yakin pria berjubah hitam tidak akan muncul sekarang karena Jiao Zhan ada di sini. Sepertinya tidak ada yang menarik untuk ditonton hari ini. Kelompok pembudidaya tanpa sekte sangat yakin bahwa Duan Lingtian tidak akan datang setelah mereka mengatasi keterkejutan mereka atas penampilan Jiao Zhan, wakil pemimpin aliansi gagak hitam. Wakil pemimpin aliansi gagak hitam, Jiao Zhan. Suara dingin tiba-tiba terdengar. Tampaknya secara ajaib meredam semua suara di sekitarnya meskipun suaranya tidak keras. Setelah itu, sosok yang berpakaian serba hitam muncul di depan mata semua orang. Tidak ada yang tahu siapa yang berada di balik jubah hitam longgar dengan tudung. Namun, satu hal yang pasti, itu pasti seorang pria. Pria berjubah hitam.
Kerumunan menjadi liar ketika pria berjubah hitam muncul. Semua pembudidaya tanpa sekte terkejut, dan mereka memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Saya tidak berharap dia datang. Bukankah dia khawatir Jiao Zhan membunuhnya? Apakah dia tidak tahu bahwa Jiao Zhan adalah salah satu elit di antara pembangkit tenaga listrik di bentuk kedua dari tahap Saint Celestial? Jiao Zhan berada di peringkat 566 di peringkat orang suci tertinggi. Petik 2. Dia menandatangani surat kematiannya sendiri. Kelompok pembudidaya tanpa sekte menggelengkan kepala dan menatap pria berjubah hitam dengan sedikit rasa kasihan di mata mereka. Banyak pembudidaya tanpa sekte bahkan menyarankan Duan Lingtian untuk pergi selagi dia masih punya kesempatan. Apakah kamu orang yang telah membunuh anak buahku? Jiao Zhan bertanya. Dia menatap Duan Lingtian dengan dingin. Bab 2122, Harta Karun Tertinggi Surgawi, Penguasa Alam Semesta. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Jiao Zhan meminta untuk mengkonfirmasi identitas pria berjubah hitam itu. Lagi pula, ada beberapa orang di Sin City yang mulai meniru pria berjubah hitam itu. Dia tidak yakin apakah pria berjubah hitam ini adalah orang yang sama yang membunuh anggota aliansi Gagak Hitam. Secara alami, bahkan jika orang ini bukan pria berjubah hitam asli, dia tidak berniat untuk membiarkannya pergi juga. Duan Lingtian merasa bahwa nama Jiao Zhan terdengar familiar. Setelah memikirkannya, dia menyadari orang ini adalah saudara dari orang yang telah dia bunuh. Apakah ini saudara laki-laki Jiao Tu? Duan Lingtian ingat bahwa sebelum dia membunuh Jiao Tu, dia mengatakan bahwa saudaranya adalah Jiao Zhan, wakil pemimpin aliansi Gagak Hitam, untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, sangat disayangkan Duan Lingtian tidak peduli. Secara alami, Jiao Zhan tidak menyangka bahwa pria berjubah hitam yang berdiri di depannya tidak hanya membunuh banyak anak buahnya dari aliansi Gagak Hitam, tetapi dia adalah orang yang membunuh saudaranya, Jiao Tu. Karena Jiao Zhan tidak tahu, Duan Lingtian juga tidak berencana untuk memberitahunya. Jadi bagaimana jika aku membunuh mereka semua? Mereka hanya sampah yang suka memanfaatkan yang lemah. Duan Lingtian menjawab dengan acuh tak acuh. Dia tampak tenang dan santai. Seolah-olah dia tidak berpikir untuk membunuh orang-orang itu dari aliansi Gagak Hitam. Memang, itulah yang Duan Lingtian rasakan. Dia telah melihat banyak anggota aliansi Gagak Hitam di Sin City, tetapi dia tidak membunuh mereka semua. Mereka yang dia bunuh adalah mereka yang memiliki niat buruk. Dia tidak merasa menyesal telah membunuh orang-orang itu. Begitu Duan Lingtian selesai berbicara, seluruh tempat menjadi sunyi. Para pembudidaya tanpa sekte yang awalnya bergosip di antara mereka sendiri segera diam. Mereka semua menatap Duan Lingtian dengan kaget. Mereka tidak mengira Duan Lingtian akan begitu mendominasi. Dia begitu arogan bahkan ketika berhadapan dengan Jiao Zhan, wakil pemimpin aliansi Gagak Hitam, yang berada di peringkat 566 di peringkat orang suci tertinggi. Apakah dia tidak takut mati? Karena dia berani bertindak begitu berani di depan Jiao Zhan, mungkinkah dia lebih kuat dari Jiao Zhan? Seorang kultivator tanpa sekte tiba-tiba berkata, memecah kesunyian. Kata-katanya langsung menyebabkan kegemparan di antara para penonton. Sekarang setelah kamu mengatakannya, sepertinya mungkin. Itu benar. Bagaimana kita tahu Jiao Zhan lebih kuat? Mungkin, pria berjubah hitam itu bahkan lebih kuat dari Jiao Zhan. Dia berhasil membunuh semua orang hanya dengan satu serangan sejauh ini. Ya, bahkan jika orang terkuat yang telah dibunuh oleh pria berjubah hitam itu hanya berada di puncak tahap Saint Klasik, basis kultivasinya bisa jadi berada di tahap ketiga Saint Celestial Stage atau lebih tinggi. Ketika kelompok pembudidaya tanpa sekte mulai berbicara lagi, sepertinya mereka telah mengubah pendapat mereka. Ekspresi Jiao Zhan berubah drastis ketika dia mendengar diskusi di sekitarnya. Ketika dia mendengar kata-kata mereka, dia langsung diingatkan bahwa ada masalah. Para penonton benar, dia tidak tahu kekuatan sebenarnya dari pria berjubah hitam itu. Karena pria berjubah hitam itu berani muncul bahkan setelah mengetahui bahwa dia adalah wakil pemimpin aliansi Gagak Hitam, hanya ada dua kemungkinan untuk itu. Pertama, pria berjubah hitam itu lebih lemah darinya tetapi tampaknya memanggil gertakannya. Kedua, berjubah hitam lebih kuat darinya dan tidak takut padanya. Jadi bagaimana jika aku membunuh mereka semua? Mereka semua sampah yang suka mengambil keuntungan dari yang lemah. Kata-kata arogan Duan Lingtian terus bergema di benak Jiao Zhan. Itu membuatnya percaya bahwa pria berjubah hitam itu lebih kuat darinya.
Kamu telah membunuh begitu banyak orang dari orang-orang aliansi Gagak Hitam. Pemimpin kami tidak akan membiarkan Anda pergi. Tunggu dan lihat saja, Jiao Zhan berkata tanpa malu-malu dengan suara rendah setelah menarik napas dalam-dalam. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik untuk bersiap pergi. Dia telah mengambil keputusan, lebih baik pergi meskipun itu memalukan. Jika pria berjubah hitam itu benar-benar lebih kuat darinya, maka dia sama saja sudah mati. Di aliansi Gagak Hitam, pemimpinnya adalah yang terkuat. Menurut pendapat Jiao Zhan, tidak akan terlambat untuk menangani masalah ini ketika pemimpin aliansi Gagak Hitam kembali. Akan lebih aman dengan cara ini. Dia memutuskan untuk tidak mengambil risiko. Namun, bisakah Jiao Zhan pergi hanya karena dia memutuskan untuk pergi? Duan Lingtian yang ditutupi jubah hitamnya bergerak pada saat itu juga. Seolah-olah dia adalah hantu karena sepertinya dia muncul dari udara tipis di depan Jiao Zhan, menghalangi jalan Jiao Zhan sebelum dia bisa pergi. Ekspresi Jiao Zhan berubah drastis saat melihat pria berjubah hitam menghalangi jalannya. Sementara itu, para penonton juga mulai sadar. Mereka semua ingat kata-kata Jiao Zhan. Kamu telah membunuh begitu banyak orang dari aliansi Gagak Hitam. Pemimpin kami tidak akan membiarkan Anda pergi. Tunggu dan lihat saja. Berdasarkan kata-kata Jiao Zhan, jelas dia takut pada pria berjubah hitam dan mencoba melarikan diri. Semua penonton berbalik untuk melihat Jiao Zhan dengan jijik. Pada saat yang sama, beberapa dari mereka tidak bisa tidak mengejek Jiao Zhan. Jiao Zhan takut. Jika dia takut, mengapa dia datang hari ini? Dia mungkin tidak menyangka pria berjubah hitam itu lebih kuat darinya. Karena pria berjubah hitam itu muncul bahkan setelah mengetahui Jiao Zhan adalah wakil pemimpin aliansi Gagak Hitam, Jiao Zhan mungkin merasa pria berjubah hitam itu lebih kuat darinya. Itu juga yang saya pikirkan. Bukankah itu memalukan? Ini bukan hanya memalukan baginya, tapi juga untuk aliansi Gagak Hitam. Memalukan, lebih baik dipermalukan daripada kehilangan nyawa. Awalnya, hanya beberapa orang yang mengejek Jiao Zhan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang mulai bergabung dan mengolok-oloknya. Ini karena orang-orang dari aliansi Gagak Hitam dikenal memanfaatkan yang lemah sehingga reputasi mereka tidak bagus di Sin City. Namun, kebanyakan orang tidak berani berbicara karena kekuatan aliansi Gagak Hitam. Sekarang setelah mereka diberi kesempatan untuk mengejek Jiao Zhan, mereka pasti tidak akan melepaskan kesempatan ini. Seperti kata pepatah, seseorang harus tahu kapan harus mengambil kesempatan. Oleh karena itu, mereka semua memanfaatkan kesempatan ini dan mengejek Jiao Zhan tanpa ampun. Ketika Jiao Zhan mendengar kata-kata orang-orang, wajahnya memucat sebelum berubah menjadi ungu. Saat ini, Jiao Zhan terpojok. Dia memandang Duan Lingtian yang menghalangi jalannya dan bertanya dengan suara yang dalam, apakah kamu benar-benar ingin bertarung? Ketika dia berbicara, niat membunuh melonjak keluar dari tubuhnya dan menyapu Duan Lingtian. Dia mencoba menguji Duan Lingtian. Lagi pula, ada kemungkinan bahwa Duan Lingtian hanya memasang muka dan menyebut gertakannya. Jiao Zhan mungkin bisa mendapatkan sesuatu dari cara Duan Lingtian bereaksi ketika dihadapkan dengan niat membunuh. Jika Duan Lingtian benar-benar hanya menyebut gertakannya, dia bisa membunuh Duan Lingtian dan menebus reputasinya dan Black Crow Alliance. Namun, ekspresi Jiao Zhan dengan cepat berubah lagi. Ini karena dia menemukan pria berjubah hitam itu tidak terpengaruh oleh niat membunuh. Pria berjubah hitam itu tidak bergerak sama sekali. Ekspresinya tidak bisa dilihat karena disembunyikan oleh tudung. Sebagai wakil pemimpin aliansi Gagak Hitam, mengapa kamu menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu? Duan Lingtian berkata setelah beberapa saat. Para penonton awalnya terkejut dengan kata-kata itu. Mereka mulai tertawa ketika mereka sadar kembali. Lari. Ini adalah satu-satunya pikiran yang tersisa di benak Jiao Zhan ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Jelas Duan Lingtian yakin dia bisa mengalahkannya. Ekspresinya berubah saat dia berbalik dan bersiap untuk berlari dengan kecepatan cahaya. Namun, sepertinya Duan Lingtian bisa membaca pikiran Jiao Zhan sejak dia menghalangi jalan Jiao Zhan lagi. Jiao Zhan gagal melarikan diri lagi. Hanya dalam sekejap mata, Duan Lingtian mengangkat tangannya dan sebuah penggaris muncul di tangannya. Penggaris tampak sederhana dan dibuat dengan kasar. Teleportasi alam semesta. Penguasa ini adalah harta karun tertinggi surgawi, penguasa alam semesta, yang berada di lantai 4 pagoda indah 7 harta karun. Adapun teleportasi alam semesta,
itu adalah kemampuan surgawi yang unik dari penguasa alam semesta. Segera setelah Duan Lingtian mengeluarkan penguasa alam semesta, dia segera menggabungkan Sun Sein energinya yang sebanding dengan Sein Origin dari pembangkit tenaga listrik Sein Celestial Stage ke dalam universe seluler dan melemparkan teleportasi alam semesta. Pada saat ini, sebelum Jiao Zhan dan yang lainnya bisa bereaksi, ada kilatan di depan mata mereka dan kekuatan misterius menyapu ke arah mereka. Jiao Zhan dan yang lainnya tidak mengharapkan ini. Saat ini, taktik melahap dasar, pusaran air mulai muncul di sekitar tubuh Duan Lingtian, melahap energi roh langit dan bumi di sekitarnya seperti binatang yang kelaparan. Jiao Zhan dan penonton kelompok terganggu oleh teleportasi alam semesta sehingga mereka tidak menyadari bahwa Duan Lingtian telah menggunakan taktik pelahap dasar dan kurangnya energi roh langit dan bumi di sekitar mereka. Sun Sein energi Duan Lingtian dinaikkan hingga batasnya hanya dalam waktu singkat. Itu sebanding dengan Sein Origin dari pembangkit tenaga listrik yang baru saja menembus ke bentuk ketiga dari Sein Celestial Stage. Pada saat ini, Jiao Zhan kembali ke akal sehatnya. Begitu dia bergerak, Duan Lingtian mencapai sisi Jiao Zhan dalam sekejap mata, menyebabkan ekspresi Jiao Zhan berubah drastis lagi. Weng, suara tangisan pedang bisa terdengar di udara. Itu adalah suara Duan Lingtian yang telah menuangkan Sun Sein energi miliknya ke dalam harta karun tertinggi surgawi, penguasa alam semesta, dan menggunakannya seperti pedang untuk meretas Jiao Zhan. Dia tidak menggunakan taktik bela diri atau kemampuan surgawi lainnya. Dia hanya menggunakan kedalaman dari Sovereign Heart Sword dengan penguasa alam semesta yang telah diresapi dengan Sun Sein energi untuk menyerang Jiao Zhan. Bab 2123, keluar semua. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Ada banyak jenis harta karun tertinggi surgawi. Misalnya, Jasper Celestial Sword di lantai 2 dari Seven Treasures Exquisite Pagoda adalah Celestial Supreme Treasure tipe ofensif. Di sisi lain, Halberd Dewa yang mengagumkan di lantai 3 dari 7 harta karun Pagoda Indah adalah jenis harta tertinggi surgawi yang ofensif dan defensif. Penguasa alam semesta di lantai 4 dari Seven Treasures Exquisite Pagoda adalah Celestial Supreme Treasure tipe bantuan yang dapat digunakan untuk membingungkan lawan dengan kemampuan surgawi yang unik. Teleportasi universal. Dengan kekuatan Duan Lingtian saat ini, dia hanya memiliki kekuatan paling sederhana untuk menggunakan penguasa alam semesta. Karena alasan ini, ketika dia menggunakan teleportasi universal, efeknya sangat lemah. Jiao Zhan, wakil pemimpin aliansi Gagak Hitam, sadar kembali setelah tertegun sejenak. Kemudian, dia dengan mudah keluar dari batasan kemampuan surgawi, teleportasi universal, yang telah dilemparkan Duan Lingtian menggunakan penguasa alam semesta. Meski begitu, kemampuan surgawi telah mempengaruhi Jiao Zhan. Oh tidak, ketika Jiao Zhan sadar kembali, dia menemukan Duan Lingtian sudah berada di sebelahnya. Selain itu, aura yang cepat dan menusuk juga menuju ke arahnya. Dia merasa sangat terancam oleh aura itu sehingga dia langsung melemparkan semua teknik pertahanan yang dia miliki di gudang senjatanya dengan tergesa-gesa. Meskipun penguasa alam semesta yang Duan Lingtian gunakan hanyalah harta karun tertinggi surgawi tipe bantuan, bagaimanapun juga, itu tetaplah harta karun tertinggi surgawi. Senjata suci di alam duniawi hampir tidak bisa dibandingkan dengannya. Weng, saat penguasa alam semesta di tangan Duan Lingtian menebas ke arah Jiao Zhan, udara tampak diam. Semua teknik pertahanan yang dilakukan Jiao Zhan tampaknya tidak berpengaruh sama sekali ketika berhadapan dengan penguasa alam semesta. Kaca, suara renyah terdengar di udara saat Jiao Zhan dipenggal. Kepalanya, terpisah dari tubuhnya, terbang di langit karena benturan. Darah berceceran di mana-mana, menciptakan pemandangan yang mempesona. Pada saat ini, waktu tampaknya berhenti. Para pembudidaya tanpa sekte yang berhasil keluar dari batasan teleportasi universal sadar kembali tepat pada waktunya untuk melihat Duan Lingtian memenggal kepala Jiao Zhan dengan penguasa alam semesta. Terlebih lagi, sepertinya memenggal kepala Jiao Zhan semudah memotong tahu. Para pembudidaya tanpa sekte tersentak serempak saat mereka melihat Jiao Zhan yang telah dipenggal dengan ekspresi tidak percaya di mata mereka. Mereka tidak terkejut dengan pemandangan berdarah di depan mereka, tetapi mereka takut dengan kekuatan Duan Lingtian. Jiao Zhan, wakil pemimpin aliansi Gagak Hitam, menduduki peringkat ke-566 di peringkat orang suci tertinggi. Namun, dia seperti semut di hadapan Duan Lingtian.
Duan Lingtian telah membunuhnya tanpa banyak usaha dalam waktu kurang dari 1 menit. Betapa menakutkan. Kekuatan pria berjubah hitam itu terlalu menakutkan. Tidak peduli apa, Jiao Zhan adalah pembangkit tenaga listrik yang berada di peringkat 566 di peringkat tertinggi Sein. Namun, dia bahkan tidak bisa menahan pukulan dari pria berjubah hitam itu. Terlebih lagi, pria berjubah hitam itu membunuh Jiao Zhan hanya dengan seorang penguasa biasa yang bahkan tampaknya bukan senjata suci. Itu memang tampak seperti penguasa biasa. Bahkan setelah dia memasukkan Sein Originnya ke dalamnya, saya tidak melihat penguasa memancarkan energi apapun. Petik 2. Penguasa alam semesta yang digunakan Duan Lingtian adalah harta karun tertinggi surgawi tipe bantuan. Wajar jika serangannya tidak seagresif dan tidak semenarik Jasper Celestial Sword. Untuk alasan ini, tampaknya sederhana dan biasa, menyebabkan banyak orang berpikir itu hanya penguasa biasa. Ini semua adalah bagian dari rencana Duan Lingtian. Akan lebih cepat dan lebih mudah untuk membunuh Jiao Zhan dengan Jasper Celestial Sword. Namun, dia telah memilih untuk menggunakan penguasa alam semesta sehingga tidak akan mengungkapkan identitasnya sebagai Duan Lingtian. Baru-baru ini, kebanyakan orang telah berbicara tentang pria berjubah hitam dan identitasnya. Duan Lingtian menjadi semakin jarang dibicarakan. Ini juga karena kebanyakan orang mengira Duan Lingtian telah pergi. Jika orang-orang di Sin City tahu Duan Lingtian dan pria berjubah hitam itu adalah orang yang sama, itu pasti akan menyebabkan kegemparan di Sin City. Secara alami, Duan Lingtian tidak ingin identitasnya terungkap. Dia berencana untuk terus menyembunyikan identitasnya dengan kedok pria berjubah hitam dan meningkatkan akar bakat spiritual bawaannya sehingga dia bisa mencapai tujuannya sesegera mungkin. Hal terpenting baginya saat ini adalah melahap sebanyak mungkin akar spiritual bawaan dari orang jahat untuk meningkatkan akar spiritual bawaannya. Penatua Huo. Sejak Duan Lingtian membunuh Jiao Zhan, dia, tentu saja, tidak lupa meminta bantuan Penatua Huo untuk melahap akar spiritual bawaan Jiao Zhan. Sun Sein energi milik Duan Lingtian saat ini setara dengan Sein Origin dari pembangkit tenaga Sein Celestial Stage. Faktanya, tidak ada yang bisa menebak bahwa Sun Sein energinya bukan Sein Origin. Bagaimanapun, basis kultivasinya hanya di tahap Sein klasik menengah. Basis kultivasinya masih belum berada di Sein Celestial Stage sehingga dia masih tidak dapat mendeteksi akar spiritual bawaan orang lain. Untuk alasan ini, dia membutuhkan bantuan Penatua Huo. Saat ini, Duan Lingtian sudah cukup ahli dalam melahap akar spiritual bawaan. Sebelum semua pembudidaya tanpa sekte yang berdiri di sekitarnya benar-benar sadar kembali, dia telah melahap akar spiritual bawaan Jiao Zhan. Akar spiritual bawaan Jiao Zhan cukup bagus. Ini mungkin yang terbaik di antara semua akar spiritual bawaan yang saya makan baru-baru ini. Hanya spiritual bawaannya saja yang setara dengan semua akar spiritual bawaan yang saya makan baru-baru ini. Duan Lingtian berpikir dalam hati setelah dia melahap akar spiritual bawaan Jiao Zhan. Setelah itu, Duan Lingtian dengan santai berjalan pergi di bawah pengawasan yang lain. Orang-orang hanya bisa melihat punggungnya yang menghilang saat Duan Lingtian pergi. Karena jubah hitam panjang longgar dan berkerudung yang dikenakan Duan Lingtian, tidak ada yang tahu apakah dia laki-laki atau perempuan, apalagi bisa mengatakan bahwa dia adalah Duan Lingtian yang dikabarkan memiliki 2 senjata Super Sein. Duan Lingtian telah menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Jika dia tidak berbicara, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa dia adalah seorang pria. Sepertinya hanya Jiao Zhan dari aliansi Gagak Hitam yang datang. Salah satu pembudidaya tanpa sekte berkata sambil melihat punggung Duan Lingtian yang menghilang. Banyak orang setuju dengan kata-katanya. Saya mendengar pemimpin aliansi Gagak Hitam telah meninggalkan kota dosa baru-baru ini. Bahkan jika Jiao Zhan tidak datang sendiri hari ini, apakah menurutmu yang lain dari aliansi Gagak Hitam akan berani menonjol dalam situasi seperti itu? Itu benar. Semua orang tahu orang terkuat di Black Crow Alliance adalah pemimpinnya. Setelah itu, Jiao Zhan adalah orang terkuat. Seseorang yang membunuh Jiao Zhan dengan begitu mudah bukanlah seseorang yang bisa ditangani oleh orang-orang dari aliansi Gagak Hitam. Menurut pendapat saya, bahkan pemimpin aliansi Gagak Hitam tidak cocok untuk pria berjubah hitam. Para pembudidaya tanpa sekte berdiskusi di antara mereka sendiri saat melihat sosok Duan Lingtian yang pergi. Duan Lingtian adalah satu-satunya yang tahu tidak ada seorang pun dari aliansi Gagak Hitam yang datang. Jiao Zhan tidak membawa bantuan apapun. Penatua Huo telah memberitahunya tentang hal ini.
Dengan cara ini mengapa dia mengungkapkan dirinya sendiri? Saat ini, dia lebih menghargai hidupnya daripada di masa lalu. Pada saat ini, selain menyelamatkan KR dan putri mereka dari Sekte Pemujaan Api, dia ingin meningkatkan kekuatannya secepat mungkin sehingga dia bisa kembali ke Provinsi Bawah dan bersatu kembali dengan keluarga dan teman-temannya. Saat ini, dia tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di Provinsi Bawah. Untuk alasan ini, dia tidak bisa tidak khawatir ketika dia memikirkan keluarga dan teman-temannya di Provinsi Bawah. Ketika berita tentang pria berjubah hitam telah membunuh Jiao Zhan, wakil pemimpin aliansi Gagak Hitam, menyebar, itu, tentu saja, menyebabkan kegemparan di kota Xin. Karena Duan Lingtian telah menyembunyikan dirinya dengan baik, tidak ada yang membuat koneksi bahwa dia adalah pria berjubah hitam. Selain itu, Duan Lingtian telah meminta bantuan dari Penatua Huo untuk mencari cara untuk melahap akar spiritual bawaan tanpa menggunakan pedang surgawi Jasper dan teknik lainnya yang dapat mengungkap identitasnya. Akhirnya, Penatua Huo memintanya untuk menggunakan penguasa alam semesta di lantai 4 dari Pagoda Indah 7 Harta Karun. Penguasa alam semesta memiliki kemampuan surgawi, teleportasi universal. Meskipun Duan Lingtian masih tidak bisa menggunakan penguasa semesta secara maksimal dengan kekuatannya saat ini, itu masih efektif ketika digunakan melawan lawan yang telah mengecewakan penjaga mereka. Duan Lingtian mengandalkan teleportasi universal untuk menyembunyikan Sun Sein energi miliknya. Ketika energi Sun Sein-nya ditingkatkan oleh kemampuan surgawi, taktik pelahap dasar, dia memang harus khawatir tentang orang-orang yang mengenalinya karena teleportasi universal membantunya menyembunyikan taktik pelahap dasar. Dengan cara ini, identitasnya tidak akan terungkap. Duan Lingtian benar-benar telah habis-habisan untuk memainkan karakter main hakim sendiri, pria berjubah hitam. Dengan kekuatan saya saat ini, tidak ada risiko orang mengetahui siapa saya kecuali para elit di bentuk ketiga dari tahap surgawi suci atau lebih kuat. Duan Lingtian sangat yakin tentang ini. Duan Lingtian terus fokus pada peningkatan akar spiritual bawaannya di kota dosa. Sementara itu, seiring berjalannya waktu, berita tentang Duan Lingtian menjadi tuan muda mansion dari Azure Cloud Mansion di Provinsi Bawah. Dia membunuh Xie Zong, putra Raja Singa Emas, salah satu dari 4 Karmapa Agung di Sekte Kesetra Hitam, dan dia yang memiliki 2 senjata Super Saiyan akhirnya tiba di Sekte Pemujaan Api. Untuk sementara waktu, seluruh Sekte Pemujaan Api gempar. Ya ampun, kakak senior Duan Lingtian sebenarnya adalah tuan muda mansion dari Azure Cloud Mansion di Provinsi Bawah. Dia pria beruntung yang memiliki senjata Super Saiyan, tablet Devil Cell. Luar biasa, saya tidak berharap kakak senior Duan Lingtian menjadi Duan Lingtian itu. Kakak senior Duan Lingtian luar biasa. Dia benar-benar membunuh putra Raja Singa Emas dari Sekte Kesetra Hitam dan mendapatkan kembali senjata Super Saiyan, tablet Devil Cell. Kakak senior Duan Lingtian sebenarnya memiliki senjata Super Saiyan lainnya, pedang tanpa jejak. Bab 2124, Gudang Harta Karun yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Duan Lingtian yang menduduki peringkat ke-41 di peringkat tertinggi Saint adalah Duan Lingtian, jenius dari Sekte Pemujaan Api. Bagi kebanyakan orang di Sekte Pemujaan Api, mereka bangga bahwa sekte tersebut memiliki murid yang sangat berbakat yang menjadi terkenal di Sekte Pemujaan Api. Duan Lingtian adalah kebanggaan Sekte Pemujaan Api. Namun, mereka masih terkejut dengan berita yang mereka dengar. Duan Lingtian, jenius dari Sekte Pemujaan Api, adalah Duan Lingtian dari Provinsi Bawah yang memiliki senjata Super Saiyan, tablet Devil Cell. Selain itu, dia telah membunuh Penatua Xie Zong dari Sekte Kesetra Hitam yang telah merebut tablet segel iblis darinya saat itu. Rumor mengatakan bahwa dia membunuh Xie Zong dengan senjata Super Saiyan lainnya, pedang tanpa jejak. Dari situ, semua orang sekarang tahu bahwa Duan Lingtian memiliki 2 dari 10 senjata Super Saiyan besar. Saat ini, kakak senior Duan Lingtian telah menjadi target semua orang di provinsi atas. Aku ingin tahu apakah dia masih akan kembali ke Sekte Pemujaan Api. Kembali ke Sekte Pemujaan Api. Itu hanya angan-angan. Apakah Anda benar-benar berpikir itu mungkin? Jika Anda adalah kakak senior Duan Lingtian dan Anda memiliki 2 senjata Super Saiyan, apakah Anda akan kembali ke sekte tersebut? Jika aku jadi dia, aku pasti tidak akan kembali ke Sekte Pemujaan Api. Mungkin berbahaya di luar, namun, Sekte Pemujaan Api juga tidak aman.
Orang-orang dari luar menginginkan senjata Super Saiyan, sama saja dengan orang-orang di Sekte Pemujaan Api. Petik 2. Dia hanya dengan sengaja menempatkan dirinya dalam bahaya jika dia kembali ke Sekte. Akan sulit baginya untuk mempertahankan dua senjata Super Saiyan. Dia mungkin menjadi target di luar, tetapi orang-orang tidak akan secara terbuka bergerak padanya. Itu akan membuatnya sedikit lebih mudah untuk menyimpan senjata Super Saiyan untuk dirinya sendiri. Itu juga yang aku pikirkan. Awalnya, Sekte Pemujaan Api sedang ramai dibicarakan tentang klan iblis dari Tanah Pengasingan. Namun, saat ini, itu telah bergeser ke jenius dari Sekte Pemujaan Api, Duan Lingtian. Itu wajar karena itu termasuk dalam 2 dari 10 senjata Super Saiyan besar. Itu menyebabkan keributan besar di Sekte Pemujaan Api. Tempat suci Naga Azure, di kediaman pemimpin Sanctum dari Azure Dragon Sanctum. Dia adalah Duan Lingtian dari provinsi bawah yang memiliki tablet iblis segel senjata Super Saiyan saat itu. Mata Lu Tai, pemimpin Sanctum dari Azure Dragon Sanctum, melebar karena terkejut. Dia tidak menyangka kejeniusan Sekte Pemujaan Api, Duan Lingtian, adalah orang beruntung yang sama dari provinsi bawah yang memiliki tablet Devil Seal saat itu. Duan Lingtian memiliki 2 senjata Super Saiyan. Bu Hong berubah menjadi hijau karena iri ketika dia mendengar kata-kata Lu Tai. Dia sudah dipenuhi dengan kecemburuan ketika dia mengetahui bahwa Duan Lingtian memiliki pedang tanpa jejak, salah satu dari 10 senjata Super Saiyan besar. Sekarang dia mengetahui bahwa Duan Lingtian memiliki senjata Super Saiyan lainnya, tablet Devil Seal, dia merasa seolah-olah dia akan menjadi gila dan dia merasa ingin mati. Dia merasa lebih lagi ketika dia ingat dia tidak bisa lagi meningkatkan kultivasinya. Tuan, saya tidak berpikir Duan Lingtian akan mengungkapkan fakta bahwa dia memiliki senjata Super Saiyan, pedang tanpa jejak. Dalam hal ini, Anda telah menyia-nyiakan upaya Anda dalam menjatuhkan tuduhan terhadapnya. Kami terlalu mudah melepaskannya. Ketika Bu Hong memikirkan bagaimana tuannya membatalkan tuntutan terhadap Duan Lingtian, dia merasa putus asa. Seolah-olah tidak ada lagi yang tersisa baginya untuk hidup. Ketika tuannya pergi ke aula penegakan saat itu untuk menjatuhkan tuduhan terhadap Duan Lingtian karena menghancurkan akar spiritual bawaannya, itu karena mereka khawatir Duan Lingtian akan mati di aula penegakan, menyebabkan mereka kehilangan kesempatan untuk memperolehnya. Senjata Super Saiyan, pedang tanpa jejak. Sekarang berita tentang Duan Lingtian yang memiliki senjata Super Saiyan, pedang tanpa jejak, telah terungkap bersama dengan berita bahwa dia juga memiliki senjata Super Saiyan lainnya, tablet Devil Seal, akan lebih sulit bagi Tuan Bu Hong untuk mendapatkan Praceles. Pedang, apakah ini tidak membiarkan Duan Lingtian lolos terlalu mudah, terutama sekarang setelah mereka membatalkan tuntutan terhadapnya. Itu di luar dugaan semua orang bahwa Duan Lingtian akan mengungkapkan bahwa dia memiliki senjata Super Saiyan, pedang tanpa jejak. Setelah mendengar kata-kata Bu Hong, ekspresi Lu Tai berubah muram. Namun demikian, dilihat dari situasi saat ini, tidak ada bedanya apakah kami membatalkan tuntutan atau tidak. Apakah Anda benar-benar berpikir dia masih akan kembali ke Sekte Pemujaan Api sekarang setelah masalah ini meningkat ke tahap ini? Dia harus tahu bahwa jika dia kembali ke Sekte, 2 senjata Super Saiyan pasti akan diambil. Itu sebabnya aku yakin dia tidak akan kembali ke Sekte Pemujaan Api. Lu Tai tampak sangat yakin akan hal ini. Ketika Bu Hong mendengar kata-kata Lu Tai, dia terdiam. Dia setuju dengan kata-kata tuannya. Di tanah suci Sekte Pemujaan Api. Di aula penegakan, ayah. Dong Lin pergi mencari ayahnya, Dong Yuan Jin, wakil kepala aula dari aula penegakan, segera ketika dia mengetahui tentang identitas Duan Lingtian dan fakta bahwa dia memiliki 2 senjata Super Saiyan. Apakah kamu datang karena Duan Lingtian? Dong Yuan Jin bertanya ketika dia melihat Dong Lin datang menemuinya. Kamu sudah mendengar berita itu, ayah? Dong Ling mengangguk. Dong Yuan Jin mengangguk. Ada sinar ganas di matanya saat dia berkata dengan suara yang dalam, tidak terlintas dalam pikiranku bahwa dia adalah orang yang memiliki tablet Devil Seal saat itu. Terlebih lagi, dia berhasil merebutnya kembali dari putra Raja Singa Emas dari Sekte Kesetra Hitam. Bukan itu saja, dia bahkan memiliki senjata Super Saiyan lainnya, pedang tanpa jejak. Tidak heran dia mampu membunuh Yang Wen, mengalahkan Wen Yan, dan mengalahkan Bu Hong. Itu pasti karena pedang tanpa jejak. Bagaimanapun, Dong Yuan Jin adalah wakil ketua aula dari aula penegakan. Ketika dia mendengar tentang Duan Lingtian yang memiliki senjata Super Saiyan,
pedang tanpa jejak, dia sampai pada kesimpulan ini. Itu pasti. Dong Lin mengangguk. Yang lain mengira itu karena dia telah menguasai teknik pedang yang kuat. Mereka tidak menyadari bahwa serangannya hanya kuat karena senjata Super Saiyan, pedang tanpa jejak. Ketika dia berbicara tentang pedang tanpa jejak, jelas dari ekspresinya bahwa dia merasa cemburu. Di Sekte Pemujaan Api, selain Lu Tai dan muridnya, serta ayah dan anak Dong, berita tentang Duan Lingtian yang memiliki 2 senjata Super Saiyan juga mengejutkan yang lain. Di antara orang-orang ini, bahkan penjaga besar Sekte Pemujaan Api yang statusnya hanya di bawah pemimpin sekte juga terkejut. Aku tidak menyangka anak kecil itu sangat beruntung sehingga dia berhasil mendapatkan 2 senjata Super Saiyan. King Huo, salah satu dari 3 penjaga besar Sekte Pemujaan Api dan guru Gan Ruyan, hanya bisa menghela nafas ketika mendengar berita itu. Meskipun hatinya setenang air yang tenang, masih ada sedikit keinginan di matanya. Dia mungkin penjaga Sekte Pemujaan Api, tapi dia bahkan tidak memiliki senjata Super Saiyan. Untuk alasan ini, dia juga sedikit terpengaruh ketika dia mengetahui bahwa Duan Lingtian memiliki 2 senjata Super Saiyan. Di wilayah tengah, kota Dosa, Duan Lingtian sudah siap secara mental untuk berita tentang dia memiliki 2 senjata Super Saiyan untuk mencapai Sekte Pemujaan Api. Faktanya, dia sudah memutuskan untuk tidak kembali ke sekte untuk saat ini sampai dia cukup kuat. Dengan mempertimbangkan keselamatan KR dan putri mereka, Duan Lingtian fokus pada peningkatan akar spiritual bawaannya. Selama dia meningkatkan akar spiritual bawaannya, bakat bawaan marsial daunnya akan meningkat juga. Kecepatan kultivasinya akan menjadi lebih cepat dan dia akan menjadi lebih kuat dengan cepat. Untuk alasan ini, ketika Duan Lingtian berada di Sin City, selain rajin berkultivasi, dia juga terus mencari peluang untuk meningkatkan akar spiritual bawaannya. Waktu berlalu dengan tenang. Setengah tahun telah berlalu hanya dalam sekejap mata. Secara alami, setengah tahun telah berlalu di dunia luar, bukan di lantai 4 pagoda indah 7 harta karun. Sebuah brankas harta karun yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari Sein Celestial Stage. Duan Lingtian baru saja keluar dari kultivasi tertutup dan meninggalkan penginapan ketika dia melihat sekelompok pembudidaya tanpa sekte dari kota Sin terbang ke utara. Dari percakapan mereka, dia mengetahui bahwa ada gudang harta karun yang diduga berasal dari pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 Sein Celestial Stage di utara Sin City. Jelas kelompok pembudidaya tanpa sekte ini sedang menuju ke sana. Betapa beruntung, saya menemukan hal yang begitu baik segera setelah saya keluar dari kultivasi tertutup saya. Jantung Duan Lingtian mulai berdebar kencang dan dia merasa sulit untuk tetap tenang ketika dia mendengar tentang ini. Tanpa ragu-ragu, Duan Lingtian naik ke udara dan bersembunyi di balik awan saat dia berjalan ke utara. Ayo ikuti mereka dan lihat. Sebagian besar pembudidaya tanpa sekte terbang di bawah awan sehingga Duan Lingtian memutuskan untuk terbang di atas awan untuk menghindari perhatian. Lagi pula, siapapun akan dapat mengidentifikasi dia sebagai pria berjubah hitam dengan pakaiannya saat ini. Bahkan jika pembudidaya tanpa sekte tidak akan dapat mengetahui dengan pasti apakah dia adalah yang asli, itu tidak akan menghentikan mereka untuk berbicara tentang dia dan memandangnya seolah-olah dia adalah binatang di kebun binatang. Duan Lingtian tidak menyukai perasaan itu sehingga dia menghindari situasi seperti itu sebanyak yang dia bisa. Tiba-tiba, Duan Lingtian tercengang ketika dia mendengar 3 suara angin bersiul yang berbeda mendekatinya. Ada orang lain yang bepergian di atas awan juga. Setelah beberapa saat, suara angin bersiul semakin dekat dan dekat dengannya. Pria berjubah hitam itu. Pada saat ini, suara manis terdengar dari belakang Duan Lingtian. Selama 6 bulan terakhir, pria berjubah hitam telah menjadi sangat terkenal di Sin City. Wajar jika ada banyak penipu. Aku ingin tahu apakah orang ini palsu atau tidak. Hehe, jika Tuan Muda penasaran, pelayanmu yang rendah hati bersedia mencari tahu untukmu. Sebuah suara tajam berkata sebagai tanggapan. Ekspresi Duan Lingtian segera menjadi gelap saat dia berbalik untuk melihat orang-orang di belakangnya dengan waspada. Duan Lingtian langsung melihat 3 sosok di belakangnya. Orang yang memimpin adalah seorang pemuda tampan yang jahat. Pria muda itu memiliki wajah pucat dan tubuhnya tampak lemah. Hanya dengan pandangan sekilas, Duan Lingtian tahu bahwa dia adalah anak kaya yang tidak berguna yang terlalu memanjakan diri dengan dan alkohol. Bab 2125, Duan Lingtian, Panggung Sein Celestial. Penerjemah,
terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Berdiri di belakang anak kaya yang tidak berguna itu adalah seorang pria paruh baya dan seorang pria tua. Pria paruh baya itu mengenakan jubah hijau muda panjang. Dia memiliki tubuh sedang dan penampilan rata-rata. Dia tampak seperti orang biasa hanya dengan pandangan sekilas. Di sisi lain, lelaki tua itu mengenakan jubah merah panjang. Dia kekar tapi kepalanya kecil, membuatnya terlihat sedikit aneh. Pria yang berbicara setelah pria muda itu berbicara adalah pria tua ini. Saat ini, pria tua berpakaian merah itu memelototi Duan Lingtian dengan mata kecilnya saat aura dingin terpancar dari tubuhnya. Sepertinya dia akan menyerang Duan Lingtian segera setelah tuan mudanya memberinya perintah untuk memeriksa apakah Duan Lingtian adalah pria berjubah hitam asli. Karena Penatuasi telah mengajukan diri, kalau begitu, silakan. Bocah kaya yang tidak berguna itu berkata dengan acuh tak acuh saat dia menyipitkan matanya ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua itu dan melihat lelaki berjubah hitam itu berbalik untuk melihat mereka. Begitu anak kaya yang tidak berguna itu selesai berbicara, pria parubaya yang berdiri di belakangnya yang awalnya memiliki ekspresi tenang di wajahnya segera mengerutkan alisnya. Di sisi lain, pria tua berbaju merah yang dengan sabar menunggu perintah dari tuan mudanya menyerang Duan Lingtian tanpa ragu-ragu. Ya, tuan muda, kecepatan pria tua berpakaian merah itu sangat cepat. Ketika dia terbang ke depan, dia melepaskan semua kekuatannya. Aura yang dia pancarkan mencekik. Bentuk ketiga dari Saint Celestial Stage. Duan Lingtian menyipitkan matanya ketika dia merasakan aura pria tua berpakaian merah itu. Hanya dalam sekejap mata, pria tua berpakaian merah itu tiba di dekat Duan Lingtian. Tidak masalah apakah kamu pria berjubah hitam asli atau bukan. Kau ditakdirkan untuk mati di tanganku, Sikun. Pria tua bernama Sikun berteriak sambil melambaikan tangannya. Sepertinya itu telah berubah menjadi sepasang Windfire Wells. Suara api mendesis di udara bisa terdengar, disertai dengan aura yang menusuk. Roda api ganda terbalik. Pria tua berpakaian merah itu berteriak lagi saat lengannya yang berputar tiba-tiba bergetar. Di saat berikutnya, weng, weng. Roda api angin tampaknya berubah menjadi Saint Origin yang dipenuhi api saat melesat ke arah Duan Lingtian. Aura roda api angin terasa seolah-olah itu adalah pedang Asura yang telah merenggut banyak nyawa. Auranya terasa kotor dan ternoda darah. Jelas Sikun tidak menahan diri dan melepaskan serangannya yang paling kuat. Ekspresi Duan Lingtian segera menjadi gelap. Dia belum pernah bertemu Sikun sebelumnya. Namun, Sikun tidak hanya mengambil inisiatif untuk menyerangnya, tetapi dia bahkan menggunakan serangan terkuatnya. Jelas sekali Sikun berniat membunuhnya. Ekspresi Duan Lingtian berubah suram. Dia tahu tidak akan mudah berurusan dengan Sikun. Berdasarkan aura Sikun ketika dia melepaskan serangannya, Duan Lingtian tahu dia telah membunuh banyak orang. Kalau tidak, auranya tidak akan terasa begitu berdarah. Gerakannya yang menggabungkan taktik bela diri dan kemampuan surgawi cukup bagus. Duan Lingtian memuji diam-diam ketika dia melihat serangan Sikun. Kekuatan Duan Lingtian saat ini tidak lagi seperti 6 bulan yang lalu. Dia telah memperoleh banyak pengetahuan selama ini. Meskipun serangan pria tua berpakaian merah itu kuat, Duan Lingtian tidak takut. Serangan yang sangat kuat. Duan Lingtian terus berpikir pada dirinya sendiri saat dia berdiri tak bergerak di udara. Tanpa mengetahui kapan, seorang penguasa yang tampak sederhana dan kasar muncul di tangan Duan Lingtian. Itu tampak seperti penguasa biasa yang digunakan guru untuk mendisiplinkan siswa pada zaman kuno di kehidupan masa lalu Duan Lingtian. Segera setelah penggaris muncul, Sun Saint Origin yang mendidih tepat di bawah kulit Duan Lingtian memasuki penggaris, menyebabkannya bergetar. Setelah itu, gelombang aura yang cepat dan menusuk keluar, mengenai Sikun yang berdiri di dekat Duan Lingtian. Sikun bisa dengan jelas merasakan betapa menakutkan aura yang dipancarkan penguasa di tangan Duan Lingtian. Itu membuat rasa dingin menjalari tulang punggungnya. Senjatanya adalah penguasa. Terlebih lagi, auranya benar-benar menakutkan. Pada saat ini, Sikun yakin pria berjubah hitam yang berdiri di depannya itu bukan palsu. Alam semesta terbalik. Duan Lingtian berpikir dalam hati, tidak menyadari pikiran Sikun. Dia mulai menggerakkan penguasa alam semesta di tangannya. Saat Duan Lingtian bergerak, ruang yang ditempati Duan Lingtian dan Sikun mulai bergetar dan bergetar. Anak kaya yang tidak berguna dan pria parubaya itu benar-benar asyik menonton adegan yang terbentang di depan mata mereka. Mungkinkah dia benar-benar pria berjubah hitam itu?
Ketika anak kaya yang tidak berguna itu melihat penguasa di tangan Duan Lingtian, dia masih ragu. Namun, ketika dia melihat gerakan Duan Lingtian, dia teringat rumor yang dia dengar 6 bulan lalu. Ketika pria berjubah hitam itu membunuh Jiao Zhan, wakil pemimpin aliansi Gagak Hitam, dia juga menggunakan penguasa yang tampaknya normal. Secara alami, penguasa bisa palsu. Namun, aura dari serangan pria berjubah hitam itu tidak bisa dipalsukan. Bocah kaya yang tidak berguna itu masih tercengang ketika terdengar suara teriakan pedang, disertai dengan jeritan. Saat ruang di mana Duan Lingtian dan lelaki tua berpakaian merah mulai berhenti beriak, mata anak kaya yang tidak berguna itu melebar ketika dia melihat pemandangan di depan matanya. Wajahnya yang semula pucat menjadi semakin pucat. Orang bisa melihat anak kaya yang tidak berguna itu gemetar hebat. Apalagi, mereka yang berdiri di dekatnya akan bisa mencium bau urin. Bocah kaya yang tidak berguna itu begitu ketakutan sehingga dia pipis di celana. Apa yang dia lihat yang membuatnya sangat ketakutan? Di kejauhan, Duan Lingtian berdiri tak bergerak dengan ekspresi tenang di wajahnya. Pada titik tertentu, dia sudah menyingkirkan penguasa universal. Di dekat Duan Lingtian, Si Kun yang berperilaku arogan belum lama ini terpotong menjadi 2. Semua ini terjadi hanya dalam rentang beberapa napas. Duan Lingtian berhasil membunuh Si Kun yang basis kultivasinya berada di bentuk ketiga dari Saint Celestial Stage hanya dalam rentang beberapa napas. Pria parubaya yang berdiri di belakang anak kaya yang tidak berguna itu mengambil waktu sejenak untuk mendapatkan kembali akal sehatnya sebelum dia tersentak. Pada saat ini, dia mencium bau urin dan ekspresinya berubah menjadi tidak suka. Dia menemukan bahwa tuan mudanya sangat ketakutan sehingga dia kencing di celana. Apakah itu anak kaya yang tidak berguna atau pria parubaya? Mereka berdua dikejutkan oleh kekuatan Duan Lingtian. Lagi pula, dia berhasil membunuh Si Kun yang berada di peringkat 313 di ranking Saint tertinggi hanya dalam rentang beberapa napas. Berdasarkan itu, kekuatannya harus berada di puncak bentuk ketiga dari tahap Saint Celestial bahkan jika dia belum menembus ke bentuk keempat dari tahap Saint Celestial. Pembangkit tenaga listrik yang lebih kuat di puncak bentuk ketiga dari tahap surgawi Saint di tanah suci Dao Martial dapat diperingkatkan di 200-an teratas di peringkat tertinggi Saint. Namun, ada sesuatu yang tidak disadari oleh anak kaya yang tidak berguna dan pria parubaya itu. Duan Lingtian hanya membutuhkan waktu 1 hingga 2 napas untuk membunuh lelaki tua berpakaian merah itu, waktu yang tersisa dihabiskan untuk melahap akar spiritual bawaan lelaki tua berpakaian merah itu. Sebelumnya, Sun Saint Energy milik Duan Lingtian sudah setara dengan Sun Saint Origin. Namun, selama 6 bulan ini, karena ketekunannya dalam berkultivasi dan bakatnya, dia berhasil menembus ke Saint Celestial Stage. Setelah Duan Lingtian menerobos ke Saint Celestial Stage, jiwanya mengalami transformasi dan memberinya kemampuan untuk mengeksplorasi dan mendeteksi akar spiritual bawaan orang lain. Untuk alasan ini, lebih efisien baginya untuk melahap akar spiritual bawaan sekarang. Itu hanya akan membawanya 1 atau 2 napas untuk melahap akar spiritual bawaan. Kalian berdua, Duan Lingtian berbalik untuk melihat anak kaya yang tidak berguna dan pria parubaya itu, membuat mereka tersadar dari linglung, saat dia bertanya dengan acuh tak acuh, apakah kalian berdua ingin memberikannya? Pergi lagi, apakah Anda berdua ingin mencobanya lagi? Duan Lingtian tidak diragukan lagi bertindak sangat arogan. Itu menyebabkan anak kaya yang tidak berguna itu mendidih dengan kemarahan di dalam. Namun, ketika dia mengingat kekuatan Duan Lingtian, dia hanya diam terlepas dari seberapa marahnya dia. Tuan berjubah hitam. Pada saat yang sama, pria parubaya yang berdiri di belakang anak kaya yang tidak berguna itu melangkah maju dan menangkupkan tangannya ke arah Duan Lingtian. Dia berkata, "Saya minta maaf atas kekurangajaran tuan muda saya sebelumnya. Karena Anda telah membunuh orang yang telah menyinggung Anda, saya harap Anda cukup bermurah hati untuk memaafkan tuan muda saya." Jelas bahwa kata-kata pria parubaya itu tulus. Kamu, anak kaya yang tidak berguna itu tidak menyangka pria parubaya itu akan meminta maaf. Ekspresinya langsung berubah. Dia membuka mulutnya seolah-olah dia akan mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba berhenti. Ini karena pria parubaya itu dengan cepat mengirimkan pesan kepada anak kaya yang tidak berguna. Tuan muda, saya tahu Anda kesal. Namun, ini bukan waktunya untuk mengungkapkan identitas Anda. Jika Anda melakukannya, pria berjubah hitam itu pasti akan membunuh kita untuk menghindari masalah di masa depan. Aku lebih kuat dari Si Kun,
Tapi tidak banyak. Aku jauh dari tandingan pria berjubah hitam.